Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan intelektual dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan nikmatnya ilmu. Rekan-rekan intelektual sekalian, Allah menitipkan ilmu kepada kita yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita amalkan, dan harus kita jadikan sebagai jalan untuk membela umat ini. Rekan-rekan intelektual sekalian, dunia hari ini seperti yang kita saksikan bukanlah dunia yang ideal. Dunia hari ini bukanlah dunia yang memberikan ketenangan, keamanan, kesejahteraan, dan hal-hal yang kemudian dibutuhkan oleh kaum muslimin dan dibutuhkan oleh manusia secara umum. Rekan-rekan intelektual, hal ini tentu akan menjadikan satu hal yang harusnya mendorong kita agar ikut memperhatikan kondisi di sekitar kita. Apa gerangan yang terjadi dengan umat ini? Kenapa kondisi politik umat, kondisi ekonomi umat, kondisi pendidikan, pergaulan sosial senantiasa bermasalah? Secara khusus, politik dunia saat ini dimainkan oleh peranan besar dan pengaruh besar dari negara adidaya, yaitu Amerika Serikat. Pengaruh ini juga sampai ke negeri-negeri kaum muslimin. Bagaimana politik mereka senantiasa disetir, senantiasa diarahkan, dan senantiasa dimanfaatkan untuk kepentingan negara Amerika. Politik kita hari ini secara nyata, secara jelas bukanlah politik Islam. Politik kita jauh dari menerapkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keadilan yang itu dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah setelahnya. Hari ini adalah dunia politik yang kemudian dihiasi dengan berbagai hal yang jauh dari keadilan. Indonesia dihiasi dengan masalah korupsi. Dunia politiknya selalu dihiasi dengan masalah korupsi, masalah moralitas para pejabat yang rendah. Inilah yang kemudian harus kita segera perbaiki. Dan saya yakin kita sebagai seorang muslim sudah senyatanya, sudah menjadi konsekuensi dari keimanan kita bahwa kita harus mengembalikan solusi untuk berbagai permasalahan ini kepada bagaimana Islam mengaturnya, bagaimana Rasulullah mencontohkannya, bagaimana para khalifah memberikan teladan mengatur urusan umat. Michael Hart dalam bukunya 100 orang yang berpengaruh di dunia menjelaskan bahwasanya orang yang berpengaruh pertama di dunia itu Rasulullah Muhammad SAW. Berpengaruh bukan hanya dalam posisinya sebagai seorang tokoh spiritual, tapi berpengaruh sebagai tokoh politik. Michael Hart memasukkan Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, sebagai orang yang memiliki pengaruh besar di dunia. Dan kita ketahui bahwa Umar bin Khattab berhasil memberikan keadilan, memberikan keamanan, kesejahteraan, dan kebutuhan-kebutuhan publik rakyatnya dengan baik. Dan semua itu kuncinya ada pada ketaatan dan ketatnya Umar dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Umar tidak memberikan satu celah untuk terjadinya pelanggaran hukum Islam. Inilah yang selayaknya kita contoh. Bagaimana membangun kembali landasan, tiang-tiang, dan bangunan yang lengkap sebagaimana dulu pernah dibangun oleh para khalifah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai khulafaur rasyidin, para khalifah yang tertunjuki, para khalifah yang mendapatkan bimbingan. Dan ketika Rasulullah menjamin bahwa mereka itu adalah khalifah yang mendapatkan bimbingan, sudah selayaknya kita pun menjadikan mereka sebagai salah satu rujukan utama dalam mengatur politik kita, dalam mengatur kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Rekan-rekan sekalian, ini hanya mampu terwujud ketika
ketika politik sebagai salah satu subsistem itu diterapkan secara nyata dalam keseluruhan sistem Islam. Dan itu berarti kita harus membangun kembali peradaban Islam, memperjuangkannya kembali. Kita harus melakukan upaya langkah demi langkah setiap tangga kita naiki agar kita kembali kepada tempat yang mulia, tempat yang tinggi di mana kita mendapatkan kemuliaan sebagai umat terbaik. Rekan-rekan intelektual dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan semua untuk bergabung, bersuara, menunjukkan sikap kepedulian dan keberpihakan kita kepada kebenaran, yaitu kebenaran yang datangnya dari Islam. Dan pada kesempatan Desember nanti, insya Allah Hizbut Tahrir Indonesia akan melaksanakan satu event, satu forum yang layak kita dukung, yaitu Jakarta International Conference of Muslim Intellectuals, dengan mengangkat tema yang penting dan layak menjadi sebuah wacana gagasan besar yang kita perjuangkan, yaitu the end of capitalism and the prospect of Islamic civilization under Khilafah. Maka saya mengajak, mari kita sama-sama datang ke konferensi ini yang akan dilaksanakan di Jakarta 14-15 Desember 2013. Mari kita satukan suara dan kita rumuskan langkah-langkah, kita bangun jaringan di antara intelektual dan kita suarakan kepada kaum muslimin dan juga umat di dunia secara umum agar sama-sama memperjuangkan khilafah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu di Jakarta nanti tanggal 14-15 Desember 2013. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.